Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada kegiatan praktek debat kelas 10-9 SMAN Negeri 2 Purwakarta. Pertama-tama saya perkenalkan para debat. Sebelah kiri saya yaitu tim pro. Pembicara pertama adalah saudari Anindya. Pembicara kedua adalah saudari Keisha. Pembicara ketiga adalah saudari Alika. Berikutnya saya perkenalkan para debat tim kontra. Pembicara pertama adalah Nabila, pembicara kedua adalah Jessica, pembicara ketiga adalah Puja. Bapak dan Ibu, sekarang saya perkenalkan dewan juri. Juri pada kesempatan kali ini adalah saudari Rifa, juri kedua yaitu saudari Andina. Berwaktu adalah saudari Marsha, dan saya adalah pemimpin sidang saudari Keisha Nubaha. Posisi debat kali ini adalah pengaruh sosial media di lingkungan sekolah. Izin memulai, izin memberi pendapat. Seperti yang kita ketahui ini, di era yang serba digital ini, kita pasti membutuhkan handphone dan juga media sosial. Karena penggunaan handphone dan sosial media dapat membantu jarak dan waktu, dapat membatasi jarak dan waktu. Dapat membantu kita untuk mengurangi masalah jarak dan waktu. Media sosial juga telah menjembatani perbedaan tersebut. Nah, melalui media sosial ini, siswa dapat mengembangkan komunitas belajar dengan mudah dan mengkreasikan hasil idenya ke media sosial. Jadi mengkreasikan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan keterampilan, kemampuan siswa tanpa khawatir akan perbedaan jarak dan waktu. Nah, selain itu, contohnya, media sosial juga dapat menjadi sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang efektif dengan menggunakan perangkat khusus yang terhubung dengan jaringan. Selain itu juga, contoh lainnya pada saat pandemi kemarin, para siswa belajar menggunakan handphone dan juga media sosial. Contohnya seperti tugas-tugas pasti di-up ke media sosial. Jadi, siswa pun bisa dapat mengembangkan kreativitasnya menggunakan media sosial dan menggunakan media sosial sebagai sarana belajar mereka. Di media sosial juga pelajar dapat menjadi sarana untuk mengembangkan tugas-tugasnya, ide kreatifnya ke dalam media sosial. Juga siswa dapat belajar menggunakan web-web yang sudah tersedia dalam media sosial. Cukup instruksi. Untuk debat balasan saya persilakan. Izin melanjutkan dewan juri yang berhormat. Saya sangat setuju dengan pendapat informasi yang tentang belajar jarak jauh saat pandemi. Karena pada dasarnya siswa juga akan menggunakan media sosial, menggunakan kesempatan tersebut untuk bermain media sosial dan lupa dengan waktu. Silakan untuk menjawab. Izin menjawab dari pendapat yang disampaikan, pasti para siswa juga dapat mengatur waktunya karena dalam tugas yang diberikan gurunya pasti mereka juga ada tenggat waktunya, jadi mereka tahu cara membatasi waktu, cara bermain, cara belajar dan bermain media sosial. Jadi mereka dapat mengatur waktunya karena pasti dalam tugas yang diberikan di media sosial itu pasti ada tenggat waktu yang harus dilakukan untuk gurunya. Waktu pembicara 1 menit 40 detik. Untuk tim kontra, silakan untuk menyampaikan pidato balasan. Mulai dari sekarang. Yang terhormat dewan juri, saya kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi. Pada kenyataannya siswa akan dengan mudah teralih pada hal-hal selain belajar. Contohnya saja mengurangi menggunakan media sosial tersebut untuk mengkomunikasi secara pribadi, alih-alih belajar. Selain itu, media sosial akan melemahkan interaksi sosial para pelajar di dunia nyata. Mereka akan sibuk dengan gawai dan media sosial masing-masing, serta tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Lalu di sini juga ada dampak negatif. Tidak bisa mengatur waktu, malas belajar, bisa membuat waktu
membuat pelajar lupa dengan waktu beribadah. Selain itu, dampak negatif pada media sosial bagi pelajar ialah menjadikan siswa atau pelajar yang jarang bersosialisasi. Hal ini terjadi karena siswa terlalu aktif pada media sosial. Instruksi Untuk tim pro silakan untuk instruksi. yang terhormat, izin menyampaikan tambahan yang tadi disebutkan saat melemahkan kehidupan sosial para siswa. Menurut saya itu kurang tepat karena dalam media sosial pun para siswa dapat berkomunikasi dengan teman-teman lainnya di media sosial. Ya. Namun dengan izin menjawab, dan hal itu akan mengurangi dampak positif dari media sosial tersebut. Jadi siswa itu terlalu asik bermain media sosial sehingga lupa waktu. Dan izin melanjutkan bahwa pada dasarnya juga yang pada dasarnya dalam kehidupan bersosial dan media sosial juga itu akan mengurangi interaksi dalam secara langsung, seperti halnya kayak orang yang terlalu aktif di media sosial tidak memperdulikan dengan lingkungan sekitar, dia akan jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, dan itu akan membuat dia tidak bersosialisasi dengan lingkungan dan dia tidak mempunyai teman dalam kehidupan secara nyata. Dan terima kasih. Waktu sudah habis. Waktu pembicaraan tim oposisi 1 4 menit. Dipersilakan untuk pembicara 2 dari tim pro untuk membacakan pidato substantif. Maaf, dengan Juli, sebelumnya saya izin memberikan pendapat. Saya kurang setuju dengan pendapat tim oposisi yang menyatakan bahwa media sosial melemahkan interaksi para pelajar di dunia nyata. Justru media sosial itu mampu memberikan informasi secara cepat dan mudah. Jadi dari beberapa sumber yang mereka gunakan itu nggak cuma media sosial mereka mainkan kayak seperti dampak negatifnya doang, tapi seperti juga ada akses oleh pengguna yang diberikan kayak seperti mereka untuk search tugasnya ke internet, atau juga yang dapat diakses karena ini juga sudah melampaui pada zaman sekarang yang disebut dengan zaman digital, yang dimana zaman sekarang itu sudah canggih dan juga sudah mengglobalisasi seluruh dunia. Maka dari itu media sosial berpengaruh positif pada anak-anak yang di sekolah ini, tidak hanya untuk mereka yang memainkan seperti kayak contohnya tuh main game atau mereka tuh kurangnya interaksi kepada teman-teman, tetapi mereka juga bisa kayak seperti guru pun mengerti kayak mengumpulkan HP-nya tersebut untuk mengurangi si pengeluaran si HP-nya tersebut. Jadi kayak Silakan instruksi untuk tim tadi kan dibilang katanya di sekolah tuh dalam media sosial bukan hanya bermain game, bukan bermain media sosial aja bisa nge-search. Nah, berarti itu bergantung pada gadget di sekolah saat mengerjakan tugas atau bagaimana? Kayak mau berusaha menjawab pertanyaan itu dengan sendiri, hanya menggunakan gadget saja. menjawab, silakan untuk menjawab. Jadi karena tadi yang seperti tugas itu, jadi mungkin hanya beberapa buku yang memperbolehkan untuk mengeluarkan HP dan mencari semua informasi terhadap
bergantung pada media? Sepertinya tentu tidak, karena semua kan ini kan pasti guru juga membatasi si handphone tersebut kepada murid-muridnya, apalagi kalau emang mereka belajar secara offline kayak seperti guru menerangkan di depan, pasti murid-murid juga harus menaruh HP tersebut. Bisa saja dikumpulkan di depan seperti di meja gurunya, nanti setelah guru tersebut selesai jam pelajaran baru dikembalikan, ataupun seperti kayak misalnya ada salah satu siswa yang memainkan HP. Nah, bisa saja guru tersebut itu mengambil HP-nya dan menaruh HP siswa tersebut ke si meja guru itu. Jadi murid tahu konsekuensi kalau misalnya kita belajar dengan guru tersebut, harus benar-benar meneliti dan melihat guru tersebut agar tidak HP tersebut diambil oleh guru tersebut. Waktu habis 4 menit 20 detik. Persilakan untuk tim kontra dan balasan pembicara dua untuk Yang terhormat Dewan Juri, saya ingin menanggapi pernyataan dari tim Atin. Memang benar, para pelajar yang cenderung kurang bisa mengemukakan pendapatnya akan dapat membangun kepercayaan diri di dalam media sosial. Akan tetapi hanya dalam lingkup media sosial saja, sedangkan kan kita hidup di dunia nyata. Lalu buat apa itu semua? Terlebih lagi jika pelajar tersebut menjadi lebih bergantung pada media sosial yang pada akhirnya akan berimbas pada kecanduan terhadap media sosial. Hal ini tentu akan mengganggu pola interaksi antar individu di dunia nyata, seperti mengalami gangguan dalam fokus, produktivitas, dan kesejahteraan mental. Lalu ada perilaku negatif dan konflik juga, seperti sedang guru menerangkan tapi ada saja yang bermain HP atau melihat jawaban tersebut dalam media sosial. Lalu ada peningkatan risiko, ada interaksi isolasi sosial, lalu ada kurangnya interaksi langsung. Jadi kayak kita tuh tidak mempunyai teman untuk bicara secara langsung dan susah mendapat kelompok karena kita selalu bergantung pada media sosial. untuk tim Strom, silakan untuk diskusi. Jadi bagaimana cara mendapatkan informasi jika tidak ada media sosial? Cukup, terima kasih. Saya izin menjawab, silakan menjawab. Ini kan di lingkungan sekolah ya. Ada buku, ada otak juga, ada guru yang pasti bisa diajak bertanya. Lalu kenapa kita harus bergantung pada media sosial sedangkan kita bisa mencari banyak buku di dalam web? Apakah ada yang menjawab ya? Tetapi kan di dalam buku semua buku paket atau guru pun bisa seperti kayak coba kalian cari argumen atau informasi lainnya di internet. Guru saja bisa mengambil pendapatnya itu, jadi mempercayai tidak ada di buku itu tuh tidak semua informasi itu ada. Jadi kadang kan di buku itu tuh tidak hanya ada langsung poin-poin tersebut yang ada yang lebih penting dari yang ada di dalam. Karena informasi yang di dalam buku tersebut kurang dan kita juga bisa mencari informasi yang lain. Kita juga harus cari informasi yang ada selain kita ambil dari buku ataupun kita ambil yang kita menanyakan kepada guru. Nah, guru pun bisa saja menyampaikan kepada kita, coba kalian cari argumen-argumen yang lebih pentingnya lagi ke dalam internet. Silakan untuk menjawab. Ya kalau guru
mencari jawaban, bukan untuk mencari informasi. Sebelumnya, guru tersebut atau ada yang seperti di luar, kayak misalnya ada murid yang tidak mencari informasi tersebut gitu. Jadi kayak gurunya itu, kalau menurutnya bisa saja guru tersebut keliling dan melihat cara belajar si anak tersebut. Jadi seperti kayak misalnya guru tuh menyampaikan kepada anak tersebut untuk mencari semua argumen-argumen yang ada di internet atau informasi yang lebih penting lagi. Nah, jadi guru pun mengawasi dan bisa saja mereka tuh keliling ke meja-meja anak tersebut untuk melihat si anak tersebut tuh benar atau tidak mencari informasi atau argumen-argumen yang lebih penting lagi. Apakah selama mengawasi itu dia akan tetap diam di satu meja? Kalau dia misalkan berkeliling pasti ada waktu dan jeda, jadi dia bisa melihat aplikasi lain untuk mencari jawaban tersebut. Enggak, karena setiap Silakan untuk tim kontra melanjutkan pidato balasan. Waktu pembicara 2 4 menit 20 detik. Silakan untuk tim pro pembicara ketiga membacakan pidato selanjutnya. Dewan Juri yang terhormat, izin menyampaikan argumen. Menjawab pertanyaan untuk apa hidup di dunia nyata kalau semuanya diganti dengan medsos. Kembali lagi ke awal, bagaimana jika kemampuan seseorang itu dibatasi dengan jarak? Sejak dari awal dibangun, sosial media diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bertukar informasi di komunitas dan jejaring virtual. Kembali ke kecanduan terhadap media sosial. Kecanduan terhadap media sosial dapat dibatasi dengan menerapkan aturan yang tegas tentang waktu untuk mengakses media sosial. Bukan hanya media sosial yang berpotensi untuk membuat candu, banyak hal lain juga yang dapat membuat seseorang bisa kecanduan. Akan tetapi, hal tersebut dapat diminimalisir. Singkatnya, kami percaya bahwa penggunaan media sosial memiliki banyak dampak positif jika digunakan secara tepat, seperti menumbuhkan rasa percaya diri seseorang, menambah pertemanan, dan membentuk suatu komunitas belajar. Hal ini dapat terwujud jika diimbangi dengan pengawasan dari orang tua dan guru secara bersinergi. Apakah ada instruksi? instruksi, Silakan instruksi. tapi tidak semua orang bisa membatasi medsos dengan baik. Lalu bagaimana semua orang bisa menggunakan medsos dengan baik? Apakah ada balasan? Menjawab. Silakan menjawab. Kembali lagi, hal tersebut dapat diminimalisasi dengan membatasi penggunaan media sosial. Tadi pertanyaannya, bagaimana? Mungkin dengan pembuatan schedule waktu bermain handphone itu bisa efektif untuk membatasi waktu dalam bermain media sosial. Kan media sosial juga tidak hanya untuk bermain game ya, bisa juga kita gunakan untuk mengerjakan tugas. Jadi bermain media sosial juga enggak ke dampak negatifnya aja, tapi positifnya juga ada. Sebelah. Silakan untuk Di media sosial juga dapat menimbulkan rasa candu. Lalu bagaimana orang itu tersebut bisa komitmen? Oh ini komitmen. menjawab. Izin menjawab, bagaimana cara seseorang tersebut dapat komitmen jika kecanduan? Di zaman sekarang saja apa-apa sudah menggunakan handphone, di mana informasi terdapatnya dari handphone, informasi sekolah dari handphone. Cara membatasi kecanduannya itu untuk apa? Cara membatasi
kecanduan terhadap media sosial dapat diatasi dengan penerapan aturan yang tegas. Akan tetapi, apakah Anda yakin dengan aturan tersebut benar-benar akan berjalan sesuai harapan? Pada akhirnya, tim kami, yaitu tim oposisi, tetap beranggapan bahwa penggunaan media sosial di lingkungan sekolah tidak membawa dampak yang baik karena para pelajar tersebut akan fokus pada dunia maya dan melupakan tujuan awal mereka menggunakan media sosial. Selain itu, media sosial juga dapat menimbulkan rasa candu. Para siswa akan merasa gelisah ketika kita mengakses media sosial. Pada akhirnya, mereka akan sibuk dengan media sosial dan mulai melupakan waktu sehingga mereka melupakan tugas utama yaitu belajar. Maka ada instruksi. Tadi kan dibicarakan kalau media sosial itu dapat membuat candu ya. Bagaimana pada pandemi kemarin? Lalu bagaimana jika tidak ada media sosial? Cara para pelajar mendapatkan informasi tentang pelajaran. Siap, terima kasih. Bisa menjawab. Tapi kan waktu zaman pandemi itu kita ada luring ya, ketemu langsung gitu, tapi dibatasin gitu loh, jadi kayak cuman beberapa doang. Terus apakah luring ini memberi tambahan? Apakah luring bisa efektif dan berjalan dengan lancar pada saat itu? Cukup, terima kasih. Silakan untuk menjawab. Bisa, karena dibagi gitu waktunya kan nggak semuanya langsung masuk. Terus kan kita tuh pakai izin melanjutkan. Guru juga kan bisa membagi menjadi dua kayak muridnya gitu, jadi kayak ya lebih efektif aja gitu. Izin memberi saran, tapi tetap saja kan itu menggunakan media sosial. Secara luring ketemu gitu Luring, ya, tetapi tugas yang diberikan guru secara diberikan di media sosial. Apakah efektif, apa tidak jika luring? Jadi saya memberikan pertanyaan, apa bedanya kalau kita luring dan bekerja secara kelompok di media sosial? Contohnya di WhatsApp kita bisa membuat grup. Sama saja tuh kalau misalnya kita luring tapi menggunakan media sosial juga. Karena pada saat ini juga kan guru memberikan tugas di media sosial. Izin melanjutkan kan tidak semua siswa dapat mempunyai gadget kan, jadi makanya diadakan luring. Ya karena orang tua juga kayak lebih efektif belajar langsung gitu loh daripada di gadget. Kan kalau misal di gadget tuh mereka tuh anak-anaknya ya bisa buka-buka yang lain gitu, kayak bisa ada waktu jeda nih, udah kita main game dulu. Tadi katanya nggak semua siswa mempunyai handphone, tapi kenapa ada kata-kata waktu di mana bermain game? Cukup, terima kasih. Tapi kan tadi dibilangnya kalau misalnya tidak luring bisa kecanduan bermain game. Kenapa media sosial orang tua itu tidak digunakan untuk belajar? Ya mereka kayak menggunakan gadget itu tuh baik atau enggak gitu. Debat kelas 10-9 SMA Negeri 2 Purwakarta telah berakhir. Para pedebat disilakan menunggu untuk memberikan waktu bagi dewan juri menganalisis dan memutuskan hasil debat. Persilakan untuk juri. Di sini saya mau menunjukkan hasil penilaian. Total tim afirmasi itu 215 dan total tim oposisi itu 208. Pemenangnya yaitu tim afirmasi dan pembicara terbaiknya Alika.